Mari kita buka bagian Alkitab kita yang terambil dari Yohanes. Hari ini kita akan fokus pada peristiwa bagaimana Yesus di hadapan para imam kepala, kemudian di hadapan Herodes dan juga di hadapan Pilatus khususnya. Kita tahu di dalam pertengahan tahun pertama daripada pelayanan Yesus dan khususnya setelah Yesus melakukan berbagai mujizat di hari Sabat, maka orang-orang Yahudi kemudian bertekad untuk mencari kesempatan untuk membunuh Yesus. Dan akhirnya kesempatan itu tiba. Kalau kita kumpulkan berbagai catatan dari keempat Injil, maka dikatakan pada 6 hari sebelum Paskah, maka Yesus kemudian menuju ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Di dalam satu minggu itu ada 2 peristiwa di mana 2 orang perempuan meminyaki Yesus dengan minyak wangi. Yang pertama di rumah Simon dan kemudian yang kedua di rumah Maria dan Marta Lazarus. Di dalam 2 peristiwa itu, di dalam peristiwa yang pertama para murid menyayangkan kenapa minyak itu yang seharga dikatakan 300 dinar itu dituangkan kepada kepala Yesus. Dan itu sebuah pemborosan kepada mereka. Setelah terjadi peristiwa itu kedua kalinya, dicatat kali ini yang berespon adalah Yudas Iskariot. Dia berkata, lebih baik uang 300 dinar itu diberikan kepada orang miskin. Nah, kita lihat catatan ini penting. Kenapa dicatat ada kalimat 300 dinar itu? Nanti kita tahu Yudas kemudian menjual Yesus dengan harga berapa? 30 keping perak. Saudara-saudara, 30 keping perak itu berapa dinar? 30 keping perak itu seharga 120 dinar. Minyak narwastu itu seharga 300 dinar. 30 keping perak itu sama dengan 120 dinar. Saudara bisa memahami betapa murahnya Yudas Iskariot pengkhianat itu menjual Yesus. Dia menghargai Yesus tidak lebih daripada minyak narwastu seharga 300 dinar itu. Dan itu menyatakan betapa hatinya hari itu seperti dikatakan di dalam Alkitab, dia sudah dikuasai iblis. Dan beberapa saat sebelumnya Yesus berkata kepada muridnya, memang aku sudah memilih 12 di antaramu. Tetapi satu di antaramu adalah iblis. Yesus berkata, satu di antaramu adalah iblis. Dan kemudian Yudas menjual Yesus hanya seharga 120 dinar. Bahkan jauh lebih murah daripada sebotol minyak narwastu itu. Nah, kita melihat betapa hati Yudas sudah begitu gelap dan kemudian dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Setelah peristiwa Getsemani, apa yang terjadi? Hari itu Yesus dibawa ke tempat Hanas. Siapa Hanas? Hanas adalah mertua daripada Kayafas. Kayafas adalah imam kepala saat itu. Dan Hanas pernah menjabat sebagai imam kepala. Kenapa Yesus harus dibawa ke rumah Hanas dulu? Karena itu terjadi di pagi hari. Diperkirakan mungkin sekitar jam 3 atau jam 4. Ya, dan suasana waktu itu begitu gelap. Sehingga Yudas pun harus memberikan satu tanda kepada para prajurit. Yaitu siap yang mana Yesus. Konon Yesus itu secara fisik mirip dengan salah satu rasulnya yang bernama Yakobus. Maka untuk memastikan supaya para prajurit tidak salah tangkap, Yudas harus memberikan satu tanda, yaitu apa? Satu tanda ciuman. Karena hari itu di Taman Getsemani masih begitu gelap, tidak terlalu jelas dan mungkin sangat mungkin berkabut karena itu adalah di bukit di seberang sungai Kidron itu adalah sebuah bukit. Sehingga Yudas kemudian memberikan satu tanda supaya mereka tidak salah tangkap. Suasana masih begitu gelap. Setelah itu Yesus dibawa ke tempat Hanas untuk supaya para imam kepala boleh mengumpulkan anggota daripada Sanhedrin, mahkamah agama. Anggotanya berapa? 70 orang. Maka Yesus dibawa dulu ke tempat Hanas. Sambil yang di sana mengumpulkan 70 orang imam kepala. Maka di depan Hanas Yesus kemudian dipermalukan, diolok dan dihakimi.
Dan setelah itu Yesus dibawa ke hadapan para mahkamah agama setelah 70 orang itu terkumpul. Dan di situ kemudian Yesus difitnah dengan berbagai tuduhan. Mereka berusaha mencari cara, Alkitab mencatat mereka berusaha mencari cara untuk satu alasan supaya mereka bisa membunuh Yesus. Karena mereka sudah bertekad, ini saatnya mereka akan membunuh Yesus. Tetapi alasannya harus betul-betul tepat, harus betul-betul kuat. Dan mereka berusaha mencari cara menuduh Yesus dengan berbagai fitnah untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan sampai akhirnya imam kepala berkata, Kayafas berkata kepada Yesus, apakah engkau mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah? Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakan. Dan sebentar lagi engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Setelah itu dikatakan Kayafas membuka jubahnya, dia mengkoyak pakaiannya dan dia berkata, untuk apa lagi sekarang kita mencari bukti? Karena sudah jelas dia mengatakan bahwa dia adalah Allah. Dia menghujat Allah. Saudara-saudara, sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan barang siapa orang yang menghujat Allah dan di hadapan 2 atau 3 saksi, maka orang itu harus dihukum mati. Dengan cara apa? Dirajam, dilempar batu sampai mati. Tapi waktu Yesus mengatakan itu, engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Dia mengatakan itu minimal di hadapan 70 daripada imam-imam kepala. Dan ini sudah melebihi daripada jumlah saksi yang diperlukan menurut hukum Taurat untuk membunuh Yesus. Maka kemudian Kayafas mengoyak pakaiannya dan berkata, untuk apa lagi sekarang kita mencari bukti? Sudah jelas dia mengatakan di depan kita semua bahwa dia adalah anak Allah. Maka kemudian Yesus diseret pagi itu ke hadapan siapa? Ke hadapan Pilatus. Ke hadapan Pilatus. Dan hari itu masih pagi sekali. Pilatus adalah pemimpin daripada wilayah itu. Sebenarnya dia berkantor di Kaisarea. Tetapi hari itu adalah hari Paskah. Maka untuk menjamin keamanan dan ketertiban daripada perayaan itu, Pilatus hari itu sengaja ke Yerusalem. Dan itu pasti di pagi hari. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Nah, apa yang terjadi saat itu? Mari kita lihat di Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 28. Saya akan baca ayat per ayat. Kita akan fokus pada peristiwa bagaimana Yesus di hadapan Pilatus di bagian ini. Yohanes 18 ayat 28. Yesus di hadapan Pilatus. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari, ya, masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, ya, mereka adalah imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Saudara perhatikan, ya, ini tidak konsisten. Di dalam pengadilan mahkamah agama, masalah yang mereka utamakan adalah Yesus mengaku sebagai anak Allah dan dikatakan menghujat Allah. Tetapi pada saat diserahkan kepada Pilatus, mereka memfitnah dengan satu tuduhan palsu dengan mengatakan Yesus sebagai seorang apa? Penjahat. Berarti kriminal. Seorang kriminal dan bukan seorang yang menghujat Allah. Karena kalau dikatakan dia menghujat Allah, hanya itu alasannya. Pilatus langsung bilang, ya sudah, hakimi itu menurut hukum Tauratmu. Dan mereka tahu kalau Yesus diserahkan kepada mereka, sementara hukum saat itu tidak memperkenankan orang Yahudi untuk membunuh orang. Membunuh orang itu menjadi satu hak daripada pemerintahan Romawi. Oleh karena itu mereka sudah berusaha menyerahkan Yesus ke tangan Pilatus. Karena hanya Pilatus Romawi yang berhak menjatuhkan hukuman mati. Orang Yahudi tidak berhak. Oleh karena itu mereka menuduh Yesus dengan tuduhan palsu. Dikatakan dia penjahat. Ya. Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. 31, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. Di sini
Pilatus tahu orang-orang Yahudi itu berbohong. Karena apa? Karena sebelumnya selama 3,5 tahun Yesus pelayanan, belum pernah Yesus berkonfrontasi dengan Romawi, dengan pemerintahan Romawi. Dan belum pernah ada kisah kasus yang terjadi di mana Yesus melakukan satu kejahatan kriminalitas yang mengganggu ketertiban umum, dan itu dianggap sebagai sebuah kejahatan di mata pemerintah Romawi. Pilatus tahu. Jadi dari awal Pilatus sudah tahu orang-orang tua Yahudi dan imam kepala ini punya maksud yang tidak baik, itikat yang tidak baik kepada Yesus. Dan oleh karena itu sejak awal sebenarnya Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Dikatakan ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. Waktu Pilatus berkata, ambillah dia, hakimi menurut hukum Tauratmu. Mereka yang sudah begitu marah, mereka sudah begitu panas, mereka yang sudah begitu kuat keinginan untuk membunuh Yesus, tidak sabar lagi, langsung berkata, dan ini menyatakan motif mereka yang sesungguhnya. Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. Ini menegaskan bahwa mereka sudah tidak ada kata tunda lagi. Ini kesempatan satu-satunya yang terbaik untuk apa? Yesus supaya dihukum mati. Kemudian 32. Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Kalau kita gabung dengan bagian Injil yang lain setelah peristiwa itu, kemudian Pilatus bertanya kembali kepada orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi berkata, dia sudah menyebarkan begitu banyak ajaran sesat dan tuduhannya kemudian bertambah. Dia melarang kami untuk membayar pajak kepada Kaisar. Dia menyesatkan kepercayaan kami. Dan ada tuduhan-tuduhan yang lain. Dan kemudian mereka berkata, dia sudah memberikan pengajaran yang salah, menyesatkan ajaran kami dari Galilea sampai Yudea ke Yerusalem. Maka waktu Pilatus mendengar, oh dari Galilea. Ditanya, apakah dia dari Galilea? Iya. Dan waktu itu Herodes sedang ada di Yerusalem. Herodes adalah penguasa di Galilea. Maka Pilatus berusaha mencuci tangan dengan cara apa? Dia langsung punya inisiatif untuk menyerahkan Yesus ke hadapan Herodes. Maka setelah itu Yesus dibawa ke hadapan Herodes. Herodes yang sudah lama ingin menyaksikan mujizat Yesus, menerima Yesus, tetapi dia hanya mempermain-mainkan Yesus dan memperolok-olok Yesus. Dan yang luar biasa saudara-saudara, di hadapan Herodes, Yesus tidak mengucapkan satu patah kata pun. Yesus hanya berdiam diri. Nah saudara, ini kadang-kadang kita ketemu orang yang memang sama sekali tidak perlu diinjili. Di bagian lain Yesus berkata, jangan buang permata itu ke babi. Karena dia akan percuma, akan membuangnya itu sia-sia. Di hadapan Herodes, Yesus tidak mengucapkan satu kata pun. Sangat berbeda nanti dengan di hadapan Pilatus. Ada dialektika percakapan antara Yesus dengan Pilatus. Tapi di hadapan Herodes, Yesus tidak mengucapkan satu kata patah pun. Karena orang ini sudah percuma untuk menerima kebenaran. Sudah tidak mungkin, sudah tertutup kemungkinan dia menerima kebenaran. Dan kita lihat di dalam beberapa kesempatan Yesus pun menutup pintu rapat-rapat bagi beberapa banyak orang Yahudi yang sudah tidak mungkin lagi percuma untuk disampaikan kabar baik kepada mereka. Maka Herodes tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Dia hanya mempermainkan Yesus. Dan kemudian dia mengembalikan Yesus lagi ke hadapan Pilatus. Artinya apa? Artinya Herodes pun sebenarnya tidak menemui kesalahan apa di dalam diri Yesus. Dan dikatakan saat itu sebelumnya sebenarnya Herodes dan Pilatus itu bermusuhan. Tetapi sejak peristiwa itu Herodes dan Pilatus kemudian bertambah lebih dekat satu dengan yang lain. Setelah Yesus kemudian dikembalikan lagi oleh Herodes ke hadapan Pilatus, apa yang kemudian yang terjadi? Kita lihat di ayat berikutnya. 33. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Nah, saudara perhatikan percakapan pertama antara Pilatus dengan Yesus. Pilatus langsung menukik pada satu pertanyaan. Apakah engkau raja orang Yahudi? Ini membuktikan bahwa Pilatus tidak peduli kalau dia mengaku sebagai Mesias, sebagai anak Allah, itu tidak ada urusan bagi dia. Tetapi kalau Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi, itu berurusan dengan dia.
Karena saat itu Yahudi sedang dibawa penjajahan daripada Romawi. Jikalau dia seorang raja, dan pasti Pilatus sudah tahu konsep Mesias, konsep raja di dalam orang-orang Yahudi, yaitu bahwa Mesias itu diharapkan akan muncul dan memimpin orang Yahudi memberontak kepada Romawi dan akan menjatuhkan pemerintahan Romawi dan membawa kembali kerajaan Israel di dalam kejayaan seperti di masa Daud dan Salomo. Oleh karena itu Pilatus tidak buang waktu, dia langsung bertanya pada satu fokus yang menjadi urusan dia saat itu, yaitu apa? Problem soal raja. Ya. Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Ya, ini sebuah penghinaan sebenarnya. Ya, karena saat itu Yahudi dijajah Romawi dan di mata Romawi orang Yahudi begitu hina. Apakah aku seorang Yahudi? Dengan kata lain dia berkata, aku orang Romawi, aku bukan orang Yahudi. Ya, aku bukan orang Yahudi. Nah, kadang-kadang saudara, kalau orang ketemu orang Kristen yang memalukan, ya, misalnya di daerah di mana kekristenan mayoritas dan kehidupan orang Kristen di sana tidak menjadi contoh yang baik, ya, maka pada waktu orang bertanya apakah engkau orang Kristen, maka sebutan Kristen itu bisa menjadi satu sebutan yang memalukan, sehingga orang berkata, sorry ya, aku bukan Kristen, sorry aku bukan Kristen. Ya, kita lihat di daerah di Indonesia di mana kekristenan mayoritas, di sana kehidupan juga masih tidak sesuai dengan standar apa yang dikatakan Alkitab. Pilatus berkata, apakah aku seorang Yahudi? Ya. Kemudian dia berkata, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Ya. Dengan pertanyaan itu sekali menegaskan Pilatus tidak menemukan apa kesalahan Yesus. Sehingga dia bertanya, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus. Yesus tidak menjawab apa yang telah kau perbuat. Dia fokus kembali soal raja, soal kerajaan. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ini jawaban yang sangat melegakan Pilatus. Ini jawaban sangat melegakan Pilatus. Kemudian Pilatus berkata kepadanya, lalu kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Di sini kita lihat bagaimana Yesus berdialog dengan Pilatus. Dan percakapan pertama langsung fokus bicara soal raja dan kerajaan. Dan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, tentu aku sudah melawan. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan aku datang untuk bersaksi tentang kebenaran ini. Ini satu statement yang sebenarnya men-trigger Pilatus untuk bertanya lebih lanjut. Dan akhirnya memang itu tercapai. Karena apa? Setelah Yesus berkata soal kebenaran, aku bersaksi tentang kebenaran, Pilatus kemudian berespon secara positif, tapi sayang responnya itu hanya sesaat. Ya. Kemudian apa kata Pilatus? Yesus berkata, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Saudara, sampai di sini kita lihat Pilatus sudah berespon dengan benar. Waktu Yesus bicara soal kebenaran, dia langsung bertanya, apakah kebenaran itu? Yang kedua, Pilatus sudah bertanya tentang hal yang benar, yaitu apa? Tentang kebenaran, tentang truth. Ya, yang sampai hari ini orang masih terus memperdebatkan kebenaran. Dan yang ketiga, Pilatus sudah bertanya kepada orang yang tepat, yaitu kepada Yesus tentang kebenaran itu. Tetapi sayang, Pilatus tidak menunggu Yesus menjawab tentang kebenaran itu. Karena setelah Pilatus berkata, apakah kebenaran itu? Seakan-akan dalam hatinya dia berkata, engkau seorang jajahan, engkau yang orang begitu hina, engkau berbicara soal kebenaran. Kebenaran adalah aku. Kebenaran adalah kekuasaan. Ya, akulah kebenaran. Dan Pilatus tidak menunggu Yesus menjawab, kemudian dia pergi. Dia pergi kemana? Dia pergi menghadap orang-orang Yahudi. Ya.
Kita baca ayat 38 selanjutnya. Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan," dan seterusnya. Nah, saudara, kalau kita baca, kita kumpulkan daripada keempat kitab Injil, sekurang-kurangnya 3 kali Pilatus berkata demikian. "Aku tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini." Dan sekurang-kurangnya 3 kali juga Pilatus berusaha melepaskan Yesus dari hukuman. Tetapi hari itu dengan berjalannya waktu, hari makin siang, makin siang, makin siang. Dan massa yang berkumpul semakin banyak. Saudara, ini adalah cara daripada satu gerakan massa, daripada strategi daripada imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk mendesakkan penghukuman mati kepada Yesus hari itu. Dan mereka pasti tahu kalau di Yerusalem, di daerah mana mereka yang pro Yesus, di daerah mana yang tidak pro Yesus. Kalau kita perhatikan, orang-orang di utara, di Samaria, daerah utara lebih banyak mengasihi Yesus daripada di selatan. Di selatan, Yesus begitu dibenci. Oleh karena itu bagi mereka bukan hal yang sulit untuk mengumpulkan orang-orang menjadi satu kekuatan besar untuk mendesak Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan waktu Pilatus kemudian keluar lagi, di situ massa sudah semakin banyak. Maka di sini kita lihat ada dialektika antara 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kuasa agama daripada Sanhedrin, imam-imam kepala dan para tua-tua Yahudi. Yang kedua adalah kuasa militer dan kuasa politik daripada Pilatus mewakili pemerintahan Romawi. Dan yang ketiga adalah kuasa daripada massa. Kuasa daripada massa. Soalnya di dalam teori gerakan massa, ya, Eric Hoffer mengatakan orang kalau di tengah kerumunan itu menjadi anonim. Apa maksudnya anonim? Kalau saya bikin aksi, ya, sendirian di depan istana, teriakan saya akan susah. Karena apa? Waktu saya sendiri di depan istana misalnya, saya teriak, saya merasakan semua mata akan mengenali saya dan menuju kepada saya. Tetapi kalau saya di depan istana, di tengah-tengah 5.000, 10.000 orang, saya menjadi anonim. Kenapa? Saya tidak terlihat. Karena tertutup oleh 5.000 dan 10.000 yang lain. Ini dalam teori gerakan massa. Oleh karena itu, waktu sebuah massa berkumpul, di situ sangat mungkin terjadi anarkisme. Kenapa? Karena setiap orang di dalam massa itu menjadi anonim. Dia merasa bahwa dirinya tidak mungkin dikenali. Dan waktu dirinya merasa tidak dikenali, dia merasa aman untuk berbuat apapun. Itu yang terjadi saat itu. Massa semakin banyak dan mereka semakin berani. Dan kemudian imam-imam kepala terus menghasut rakyat supaya mereka berteriak supaya Yesus disalibkan. Dan itu yang terjadi. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan 3 kali Pilatus kemudian gagal menyelamatkan Yesus. Tetapi inilah keadilan manusia, saudara-saudara. Inilah keadilan manusia, bahwa manusia memang tidak mungkin bisa melakukan satu keadilan. Selama kita hidup di dunia ini, tidak mungkin pernah akan ada keadilan muncul di dunia ini. Karena keadilan, hukum boleh baik. Ya, seperti peraturan di negara kita, hukum begitu banyak. Tetapi pelaksananya adalah manusia-manusia berdosa. Dan di tangan manusia berdosa, hukum itu diputar balik. Seperti yang terjadi di negara kita. Maka hari itu, Yesus diadili. Di hadapan Mahkamah Agama, di hadapan Pilatus, dan di hadapan massa. Yesus dihakimi. Sampai di sini saya merenungkan, saudara. Mengapa Yesus harus dihakimi di hadapan 3 kekuatan ini? Di hadapan para Mahkamah Agama, di hadapan Pilatus, dan di hadapan massa. Hanya satu alasan. Supaya kita bebas daripada penghakiman Allah. Supaya kita semua yang harusnya duduk di situ, berdiri di situ dan dihakimi, akhirnya kita bebas dari penghakiman Allah. Dan Yesus mengambil alih tempat kita dan dia menyediakan dirinya dihakimi di hadapan manusia yang berdosa. Pilatus yang sudah kehabisan cara bagaimana membebaskan Yesus, maka kemudian dia menawarkan satu solusi. Sesuai tradisi kita, pada hari raya Paskah, aku akan membebaskan satu orang
sesuai dengan permintaanmu. Maka hari itu Pilatus menawarkan satu orang yang bernama Barabas. Saudara, Barabas ini seharusnya nama panjangnya adalah Yesus Barabas. Yesus Barabas. Tetapi para penulis Injil tidak menyebut Yesus Barabas supaya kita tidak teralihkan dengan nama Yesus. Dan kemudian Barabas dikatakan sebagai seorang penjahat, seorang penyamun, seorang pembunuh. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah pilihan Pilatus. Dan kenapa Pilatus memilih Barabas adalah yang penjahat, penyamun, yang pasti itu merupakan satu teror bagi masyarakat orang Yahudi. Sebenarnya dia punya maksud supaya dia berharap orang Yahudi akan memilih Yesus yang akan dilepaskan. Maka hari itu di hadapan mereka berdiri dua orang, Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Yang satu adalah penjahat yang begitu dikatakan kejahatannya begitu besar. Dan satu lagi adalah Tuhan yang tidak bersalah. Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Yang mana yang engkau pilih untuk dibebaskan? Mereka kemudian berteriak dengan suara kencang, dengan suara bulat. Mereka berteriak, Yesus Barabas, Barabas, bebaskan Barabas bagi kami, bebaskan Barabas bagi kami. Saudara, kita lihat sampai di sini, ketika kebencian sudah begitu besar, kebencian itu akan menutup segala sesuatu, menutup fakta-fakta yang tidak mungkin bisa kita lihat. Oleh karena itu, Yesus berkata dalam kesempatan lain, jangan membenci saudaramu. Waktu kita sudah membenci seseorang, apapun kebaikan dilakukan orang itu sudah tertutup bagi kita. Dulu almarhum bapak saya pernah berkata satu kalimat. Hari itu ada pertengkaran di antara keluarga daripada mama saya. Ya, saudara-saudaranya bertengkar beberapa orang. Ya, dan pertengkaran begitu hebat. Nah, papa saya termasuk orang yang sangat didengar suaranya. Ya, dan kemudian papa saya pergi ke rumah mak saya. Di situ dia duduk berbicara. Kemudian berkumpul saudara-saudara daripada mama saya. Papa saya cuma bilang gini, antar saudara berantem, ya, katakanlah sampai pukul-pukulan, itu mungkin sering terjadi. Ya, anggaplah itu sebagai suatu hal yang biasa. Ya. Tapi yang paling penting, papa saya bilang, memang kalau rukun lebih baik. Tapi kalaupun kalian berantem pukul-pukulan, ya sudah, kalau sudah terjadi ya sudah. Tapi yang paling penting apa? Kalian jangan saling membenci. Itu kata bapak saya. Jangan kalian saling membenci. Nah, saudara, waktu saya, hari itu bapak saya ngomong kalimat itu belum percaya. Karena bapak saya baru percaya sebelum meninggal dunia. Tapi kemudian saya membaca kalimat itu yang diucapkan oleh Yesus. Jangan membenci. Waktu engkau membenci, maka hatimu sebenarnya sudah begitu gelap, ya. Itu yang kemudian juga yang mungkin yang terjadi di dalam hati Yudas, dan jelas para imam kepala dan tua-tua Yahudi mereka begitu membenci Yesus. Dan kebencian itu sudah menguasai mereka, hati mereka sudah begitu gelap. Maka hari itu kebencian itu juga yang sudah menguasai imam kepala dan sebenarnya masa yang sebenarnya mereka diperalat oleh kekuasaan daripada mahkamah agama. Yang mereka sudah difitnah dan mereka dihasut sehingga mereka yang tidak tahu apa-apa, ya, akhirnya mereka berteriak, bebaskan Barabas bagi kami, bebaskan Barabas bagi kami. Saudara, bagian ini pada bagian kemarin saya merenungkan selama 1 minggu ini saya membaca bagian ini berulang-ulang. Saya membayangkan kenapa kok Barabas yang ditampilkan, kenapa Yesus Barabas yang ditampilkan. Ada yang menafsirkan begini. Ini secara teologis kita bisa mengerti. Ini Barabas, Yesus Barabas adalah orang yang paling jahat. Ya. Orang yang mungkin layak disalibkan. Dan satu lagi, Yesus yang tidak bersalah sama sekali, yang tidak punya dosa. Dan Barabas yang dibebaskan. Seakan-akan kemudian di sini peran Yesus sebagai substitusi pengganti itu terjadi. Barabas dibebaskan, Yesus dihukum. Ini seperti posisi kita. Kita mungkin adalah Barabas itu. Tetapi karena Yesus sudah menggantikan kita, maka kita tidak perlu lagi dihukum. Kita yang akhirnya dibebaskan. Dan hari itu orang teriak, Yesus Barabas, bebaskan bagi kami, bebaskan
bagi kami. Maka kemudian Barabas dibebaskan. Apa yang terjadi setelah itu? Pasal 19. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Yesus dipermalukan. Saudara, ini yang saya katakan, keadilan tidak mungkin terjadi di muka bumi ini. Pilatus tidak mendapatkan sedikit pun kesalahan daripada Yesus. Pertanyaannya, kenapa Pilatus tidak langsung bebaskan Yesus? Kenapa Pilatus tidak langsung membebaskan Yesus? Nah, disinilah permainan antara kuasa agama, kuasa militer, dan kuasa politik, dan kuasa daripada massa itu. Massa yang sudah mendesak Pilatus, kekuatan daripada mahkamah agama yang sudah mendesak Pilatus. Dan Pilatus sebagai pemimpin daripada daerah itu tentu memikirkan kalau ini hari raya Paskah kemudian terjadi keributan, maka dia harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan kaisar. Dan itu akan sangat membahayakan posisi dia. Maka di sini Pilatus kemudian bermain kepentingan. Dia tidak peduli lagi dengan kebenaran. Dan oleh karena itu waktu Yesus berkata, waktu dia bertanya, apakah kebenaran itu? Dia tidak mendengarkan Yesus. Karena sebenarnya dia juga tidak peduli sebenarnya dengan satu kebenaran. Di dalam posisi itu, Pilatus hanya memikirkan satu hal, bagaimana supaya posisi dia juga aman di hadapan kaisar. Tetapi satu sisi dia juga ingin melepaskan Yesus. Dia berada di antara dilema dua pilihan itu. Di bagian Injil yang lain, istrinya kemudian datang kepada Pilatus dan berkata, "Jangan engkau ganggu orang benar ini. Semalam aku bermimpi dan aku sangat tertekan, sangat menderita karena mimpi itu." Di sini kita lihat kadang-kadang kita tidak mengerti cara Allah bekerja. Di sini seakan-akan di dalam pimpinan wahyu umumnya Allah seakan-akan bekerja melalui Pilatus untuk membebaskan Yesus dari hukuman. Dan Allah juga seakan-akan bekerja melalui istri daripada Pilatus untuk menyampaikan kepada Pilatus seakan-akan kalimat ini sangat terkesan kuat. Istri yang mendesak Pilatus juga untuk membebaskan Yesus. Jangan engkau ganggu orang benar ini. Semalam aku bermimpi dan aku sangat menderita karena mimpi itu. Dia menduga istri Pilatus adalah seorang Yahudi. Tetapi Pilatus ada dilema. Yaitu apa? Posisi. Maka kemudian dia membawa Yesus masuk ke dalam lagi. Ya, setelah Barabas dibebaskan, Yesus dibawa ke dalam lagi dan kemudian Yesus disesah habis-habisan oleh anak buah daripada Pilatus. Apa tujuan Pilatus? Sampai di sini kita masih melihat bagaimana Pilatus masih berusaha untuk membebaskan Yesus. Di satu sisi dia memikirkan jabatannya, tapi dia tahu persis orang ini tidak bersalah. Dan dia akhirnya menghajar Yesus, menyiksa Yesus. Demikian luar biasa, setelah disiksa, dipakai mahkota duri, Yesus dibawa kembali ke hadapan orang-orang Yahudi dan massa. Apa harapan Pilatus? Harapan Pilatus setelah massa itu melihat Pilatus menyiksa Yesus, Pilatus berharap itu sudah memuaskan keinginan daripada massa itu. Dan dia berharap setelah itu massa merasa tidak perlu lagi bunuh Yesus. Lihat, ya, dikatakan di Yesaya, rupa pun tidak ada sehingga manusia melihatnya. Ia begitu hina. Dia seperti ulat. Berarti Yesus dihajar habis-habisan. Saudara, sebagaimana tadi disampaikan oleh Febe, hukuman itu seringkali dipakai oleh orang Romawi untuk menguliti seseorang. Ada banyak cara orang menguliti seseorang. Bisa dikupas seperti dilakukan oleh tentara Asyur. Dikupas dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Betul-betul dikupas di dalam keadaan hidup-hidup. Dan setelah dikupas oleh orang Asyur dijemur di padang gurun. Tetapi orang Romawi seringkali mengupas kulit seorang penjahat dengan cara apa? Dengan hukuman itu. Ya, sebuah kayu pendek, rantai, ada bola, ya bola besi, dan di bola besi ini ada 8 minimal, ada 8 rantai, 8 tali yang lainnya. Di satu tali minimal ada 8 kail juga.
Maka di satu alat itu ada 64 kail. Sekali dicambuk, 64 kail itu akan masuk ke punggung daripada orang yang bersangkutan. Dan di situ dikatakan sesuai hukum Taurat, kalau hukum Taurat dihukum 40 kali. Tetapi untuk memastikan supaya tidak salah hitung, takutnya salah hitung, ya, akhirnya orang Yahudi hanya melakukan berapa? 39 kali. Itu yang dikatakan oleh Paulus. 3 kali aku didera dan setiap kali 40 pukulan kurang 1. Kenapa 40 kurang 1? Takut kalau salah hitung. Mereka takut kalau melebihi 40, melebihi hukum Taurat. Ya sudah dikurangi 1 saja, 39 kali. Sekali lagi, kalau Yesus dipukul 39 kali, 1 kali pukulan 64 lubang. Saudara, berapa lubang di dalam tubuh Yesus? Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah Romawi untuk menguliti seseorang, berbeda dengan Asyur. Maka orang yang setelah mengalami hukuman ini bukan hanya dipukul biasanya di punggung, tapi bisa juga di kaki sampai ujung kepala. Dan akhirnya semua kulitnya terkelupas. Bukan hanya kulitnya terkelupas, tapi kemudian lubang-lubang besar menganga di tubuh seseorang. Dan ada yang mengatakan Yesus mengalami penghukuman itu, penyiksaan itu 2 kali. Pertama yang dilakukan oleh anak buah Pilatus. Yang kedua kapan? Waktu sesaat sebelum disalib. Ada satu catatan arkeologi yang mengatakan sebelum orang disalib dia disiksa sekali lagi. Maka sangat mungkin Yesus mengalami penyiksaan itu 2 kali. Dan setelah itu Yesus dengan tubuh yang hancur, saudara bisa baca itu di Yesaya 53, hamba yang menderita, rupa pun tidak ada, rupanya bukan seperti manusia, aku seperti ulat. Sehingga seorang pun tidak tahan untuk memandangnya. Yesus yang sudah hancur dihadapkan kembali ke hadapan massa. Pilatus berharap mereka sudah terpuaskan dengan siksaan yang sudah dilakukan kepada Yesus. Tetapi ini seperti binatang buas, seperti ikan hiu, ya. Kalau bau darah bukannya makin kalem tapi makin kebencian makin meningkat. Mereka melihat Yesus sudah habis-habisan begitu disiksa begitu luar biasa. Mereka tetap teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, kebencian itu membunuh. Kebencian itu membunuh. Oleh karena Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau membunuh. Tapi aku katakan kepadamu, jangan engkau membenci. Karena membenci itu bisa awal daripada pembunuhan. Maka setelah mereka berteriak-teriak, Pilatus sudah tidak punya cara lagi untuk membebaskan Yesus. Maka kemudian dia mengambil cawan dan dia cuci tangan. Saudara, ini satu cuci tangan yang dia pikir dia bisa bebas dari kesalahan itu. Pilatus tidak bebas dari kesalahan itu. Kenapa? Dia tahu Yesus benar, tidak ada salah. Kenapa dia tidak langsung bebaskan? Tapi ada satu hal yang menarik. Apa yang terjadi di dalam diri Pilatus? Mari kita lihat di pasal 19 di bagian seterusnya. Ayat 4. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ini judul sebuah buku ditulis oleh Friedrich Nietzsche. Ya. Lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Saudara perhatikan, setelah Yesus habis disiksa, baru mereka mengatakan, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Itu tadi yang dikatakan. Betapa liciknya hati manusia. Lebih licik daripada segala sesuatu. Mereka setelah melihat Yesus dihajar habis baru mereka berkata bahwa sebenarnya masalah utama yang mereka permasalahkan adalah Yesus mengaku dirinya sebagai anak Allah. Dan mereka baru ungkapkan setelah Yesus dihajar habis-habisan. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu ia makin takut. Saudara, kenapa Pilatus makin takut setelah mendengar perkataan dia mengaku diri sebagai anak Allah? Kita tahu di dalam
konsep keagamaan daripada orang-orang Romawi, mereka percaya kepada politeisme, banyak dewa. Dan di dalam konsep mereka, dewa-dewa itu seringkali mengutus anak-anaknya juga sebagai ke dunia untuk melakukan satu tugas tertentu. Maka itu juga mungkin yang terbayang di dalam diri Pilatus. Jangan-jangan betul ini adalah anak dewa, utusan dewa. Jangan-jangan betul ini adalah anak Allah. Dan itu membuat Pilatus semakin takut. Di sini kita lihat Pilatus begitu bergejolak di dalam hatinya. Satu sisi dia harus mendengarkan suara istrinya. Satu sisi dia tahu Yesus tidak bersalah. Satu sisi dia takut jikalau itu hari Paskah, kemudian tidak terjadi keamanan ketertiban, dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan kaisar. Tapi satu sisi dia juga takut. Jangan-jangan benar bahwa ini adalah anak Allah. Dalam pengertian dia adalah utusan para dewa. Apa kemudian dilakukan oleh Pilatus? Karena itu kata Pilatus, lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus. Dia masuk lagi dan Yesus dibawa masuk kembali. Ya. Terjadi percakapan kedua. Dari manakah asalmu? Ya. Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Ya. Setelah itu Yesus langsung menjawab. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat kaisar. Nah ini kalimat berikutnya. Orang Yahudi kita tahu menganggap kaisar sebagai musuh. Dan mereka tidak mau menyembah kaisar, mereka tidak mau bayar pajak. Tapi kali ini mereka memutar-mutar balik fakta. Ya bersilat lidah, ini dikatakan betapa liciknya hati manusia. Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukan sahabat kaisar. Seakan-akan imam kepala dan orang Yahudi mengatakan kami sahabat kaisar. Jika engkau tidak melaksanakan itu, engkau bukan sahabat kaisar. Seakan-akan orang Yahudi itu pro kaisar. Ya, kita lihat. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Nah ini orang Yahudi sudah kehabisan cara bagaimana mendesak Pilatus untuk menghukum mati Yesus. Maka mereka bersilat lidah mengatakan berbagai hal. Ya. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Begitu mendengar perkataan itu, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan. Di tempat yang bernama Litros Trotos dalam bahasa Ibrani Gabata. Dia duduk di kursi itu, artinya apa? Artinya keputusan akan diambil. Keputusan akan diambil. Hari itu hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Jam 12 menurut jam orang Yahudi, bukan jam 12 kita. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, lihatlah rajamu. Nah saudara, ini kalimat yang tidak main-main. Di dalam percakapan pertama kita tahu Yesus dengan Pilatus selalu langsung fokus bicara tentang raja. Dan Pilatus sekurang-kurangnya 2 kali berkata kepada orang Yahudi, lihatlah rajamu. Ya, lihatlah rajamu. Kemudian ayat berikutnya, lalu berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Ya, sekali lagi Pilatus menyebut Yesus sebagai raja orang Yahudi. Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Ya, selain kaisar. Ini betul-betul bersilat lidah yang luar biasa, ya, membalik-balikkan fakta. Sudah mereka betul-betul orang yang jauh dari kebenaran. Ya, kalau Yesus berkata, orang yang berasal daripadaku akan mendengarkan kebenaran. Tapi di sini kita lihat imam kepala, orang yang sudah jauh sekali dari kebenaran. Mereka memutar-mutar balik kebenaran. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Maka kemudian Yesus disalibkan. Ayat selanjutnya, mereka mengambil Yesus, yaitu imam-imam kepala, ya, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab
tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis di dalam bahasa apa? Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ya. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan akulah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Ini tema kita hari ini. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Saudara, kita lihat ada periode babak daripada imam kepala, kuasa agama, kuasa massa dengan Pilatus, kuasa militer dan kuasa politik. Di dalam awal-awal seakan-akan kemudian kuasa dari Pilatus itu, kuasa militer dan kuasa politik itu ditaklukkan oleh kuasa agama. Waktu mereka mendesak, bunuh dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan akhirnya kuasa militer, kuasa politik itu menyerah kepada kuasa agama dan kuasa daripada massa. Tetapi pada bagian ini, waktu kemudian Pilatus menuliskan Yesus Nazaret, raja orang Yahudi, ditulis di dalam 3 bahasa. Hari itu bahasa-bahasa mayor saat itu. Ibrani, ya, bahasa Aram, ya, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Yesus Nazaret, raja orang Yahudi. Saat itu kuasa agama takluk oleh kuasa militer. Di sini kita lihat bagaimana dialektika antara kuasa agama dengan kuasa militer dan kuasa massa. Dan Pilatus kemudian menuliskan itu sebagai satu kebenaran yang akan berlaku sepanjang zaman. Yesus Nazaret, raja orang Yahudi. Tetapi kalau kita lihat, kalau tadi katakan kuasa daripada agama itu memenangkan babak pertama. Dan kuasa daripada militer memenangkan babak kedua. Saudara, sebenarnya di seluruh babak dari peristiwa ditangkap sampai Yesus mati, pemenang sebenarnya adalah siapa? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Karena hal ini terjadi untuk menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Allah. Bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu yang dikatakan di Yesaya 53. Mari kita lihat di Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 8 saya bacakan. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, di dalam bahasa lain sehari-hari ayat itu dikatakan, namun Tuhan berkehendak meremukkan dia dan membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, apabila Yesus mati, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ini paradoks. Kalau Yesus mati, justru dia akan melihat keturunannya akan lanjut. Keturunannya akan lanjut. Saudara, kalau Yesus tidak mati, tidak ada gereja. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada umat tebusan. Kalau Yesus tidak mati, saya dan engkau sampai hari ini menjadi orang yang paling sia-sia di dunia. Karena hukuman kekal sedang menantikan kita. Saudara, Pilatus berkata, apa yang kutulis tetap tertulis. Bahwa Yesus itulah orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tetapi pertanyaannya, apakah dia hanya raja? Apakah dia hanya raja? Kalau percakapan Pilatus dengan Yesus berfokus kepada raja, bagaimana dengan imam kepala? Imam kepala menuduh Yesus menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Karena dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Tapi kenapa tidak ada pelang
Yesus Mesias, anak Allah. Kenapa hanya dikatakan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi? Saudara, pengakuan Yesus sebagai anak Allah itu juga akhirnya diucapkan di mana? Di Bukit Golgota. Siapa? Mari kita lihat bagian akhir. Kita lihat di Matius 27. Matius 27. Saya akan bacakan ayat 58 ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Sungguh orang ini anak Allah. Kebenaran bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi, Mesias yang dijanjikan itu tertulis di atas kayu salib. Tapi kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah juga diteriakkan saat itu di Bukit Golgota. Oleh siapa? Oleh kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Sekali lagi, kita tidak pernah bisa mengerti cara Tuhan bekerja. Melalui Pilatus, Allah berkata, apa yang kutulis tetap tertulis. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Melalui kepala pasukan dan prajuritnya, Allah meneriakkan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Saudara-saudara, Yesus sudah mati bagi kita. Dia mengalami begitu banyak kehinaan, mengambil tempat yang paling hina, supaya kita mendapatkan tempat yang paling mulia di surga. Dia menjadi orang yang menanggung segala dosa kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dia menyediakan dirinya dihakimi di hadapan mahkamah agama dan Pilatus, di hadapan massa, supaya kita tidak dihakimi oleh Allah. Itulah cinta kasih yang terbesar. Sudahkah engkau mengasihi Kristus? Sudahkah engkau memahami kematian Kristus yang sudah diberikan kepadamu? Renungkan sekali lagi, renungkan sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk sebagian firman yang sudah kami renungkan kembali. Hati kami mungkin kadang terlalu sempit, terlalu dangkal untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam, begitu limpah, begitu luas. Dan hati kami juga terlalu sempit untuk memahami betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam, betapa luas cinta kasih Yesus yang sudah diberikan kepada kami. Tapi kami bersyukur Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kami. Roh Kudus yang akan terus bekerja, memperluas hati kami supaya kami boleh melihat dan boleh menampung cinta kasih Allah yang begitu besar. Dan Roh Kudus juga akan menggerakkan kami untuk memberikan, menggelorkan seluruh hati kami untuk memberikan cinta kasih kami kepada Tuhan, supaya cinta kasih itu tidak berhenti sepanjang hidup kami. Melalui berbagai cara kami boleh menyatakan bahwa kami sungguh mengasihi Engkau dan kami mau hidup bagi Engkau. Tuhan memberkati firman yang baru saja dibagikan, membuka hati setiap orang yang mendengar dan khususnya bagi hamba sendiri, supaya kami boleh semakin mengerti cinta kasih Tuhan. Dan betapa besar pengorbanan yang sudah Allah berikan, Kristus berikan kepada kami untuk menyelamatkan kami. Dia sudah menggantikan penghukuman kami, memanggung segala kehinaan dan memberikan segala kemuliaan bagi kami orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap jemaat tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus beranugerah menyertai mereka, memimpin hidup mereka, memakai mereka sebagai alat bagi pekerjaan tangan Tuhan. Dan Tuhan terus mempertumbuhkan mereka supaya mereka semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.